Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bu, iya dibayar ya. Iya, jangan sampai berangkat pulang gak bayar. Ya tekor panitianya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, berkah rizki, qabul hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wad dalalata ilal khairi wabtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan bergantinya tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriyah. Berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita luang waktu untuk berbekal diri. Betul apa betul? Kesehatan yang ada jadikan untuk berbekal, kesempatan yang ada jadikan untuk berbekal, karena kalau sudah ngadep ngulon tetangga ngabakalan ngebekelin. Betul Bu? Paham ngadep ngulon? Apa tuh? Kalau udah mat, kalau udah mening, kalau jenazah dimasukkan ke liang laat, maka ngadepnya ngadep ngulon ke kiblat. Iya, semuanya bakal ngadep. Maka sebelum ngadep ngulon kudu banyak bekal. Nanti pun kita ngaji ke puncak kudu bawa. Jangan ngarep dikasih, apalagi cuman numpang. Wah ilah. Ya gitu. Namanya masing-masing bawa boleh nggak tukuran bekal? Boleh. Jangan ampe nerima doang tapi enggak ngasih. Iya. Gitu namanya kita saling berbagi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan Muharram ini bukan identik dengan lebaran anak yatim saja, tetapi ada hal-hal penting yang berkaitan dengan bulan Muharram. Satu, disebut dengan bulan Muharram di dalam surah At-Taubah. Allah menyebutkan bahwa iddatash syuhur indallah isna asyara syahra. Hitungan bulan dalam agama kita Allah udah nyebutin bahwa 1 tahun ada 12 bulan. Coba hitung. Yang satu Muhar, jangan Januari. Itu mah bulan gaji. 1 Muhar, 2 Sofar, 3 Rabiul, 4 Rabiul Tsani, 5 Jumadil
6, 7 Rajab, 8, 9, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah, 1 Muharram. Di antara 12 bulan dalam 1 tahun ada 4 bulan yang spesial, ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang agung. Apa itu saja bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang agung? Salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berendeng, 3 bulan dari 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang agung. Apa saja 3 bulan yang berendeng? 1 bulan Dzulqa'dah, tuh lihat Bu, 1 bulan terus setelah Dzulqa'dah kedua bulan Dzulhijjah, ketiga bulan Muharram. 3 bulan ini berendeng, mutawaliyatun, bersambung, 1 mencil jauh. Apa? Bulan Rajab. Ulangi, 1 tahun ada 12. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia, namanya Ashhurul Hurum. 3 berendeng, 3 berdekatan, 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, wa wahidun fardun, yang 1 mencil sendiri, yaitu bulan Rajab. Sampai sini hafal Bu? Jadi ada 4 bulan yang mulia, 1 bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, 3 bulan, 4 bulan Rajab. Berbicara Muharram artinya apa? Yang disucikan, yang diagungkan. Maka di 4 bulan ini enggak boleh ada pertikaian, enggak boleh ada pertumpahan darah, enggak boleh marah-marahan, enggak boleh ada perceraian, enggak boleh ada perpisahan, enggak boleh ada kejahatan, enggak boleh ada yang dilarang oleh Allah. Karena jikalau berdosa di bulan 4 ini, dosanya dilipat gandakan. Orang Arab dahulu kalau datang 4 bulan ini mereka stop perang, diem, enggak boleh perang, apalagi enggak akur ama tetang menantu, enggak akur ama mertua ama menantu, diem-dieman baik 4 bulan. Wa ilaha illallah, enggak dosanya dilipat gandakan. Maka datangnya Muharram harus ada perubahan. Yang gede ambek, didikitin ambeknya, jadi dikit ambeknya, jangan dihilangin. Kalau hilang mah kagak normal. Nggak boleh kagak punya ambek, kudu punya tapi jangan gede-gede. Kalau gede-gede namanya gede ambek, dikit aja. Iya. Berbicara Muharram namanya suci dan mulia. Bila mana ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang agung, sama di dunia ini juga ada masjid suci umat Islam. Kalau tadi bulan suci umat, 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Ada lagi masjid-masjid yang dianggap suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat di sana enggak biasa, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Apa saja masjid yang suci, masjid yang mulia? 1 Masjidil Haram di Mekah, Saudi Arabia.
Yang sudah ke sana, sholat di sana sama dengan sholat 100.000 rakaat di Jatisari. Pernah bung lakonin? Wa ilaha. Sholat di sana, maka orang-orang yang haji, orang-orang yang umroh, jangan nyia-nyiain waktu. Mumpung di sana dan belum tentu ke sana lagi, mumpung lagi di sana, puas-puasin ibadah. Tempatnya tempat dilipat gandakan ibadah, tempatnya mustajab doa, jangan disia-siain. Mumpung ada waktu, ada kesehatan, bisa nyampe. Kesana perlu gak belanja? Perlu belanja juga, buat pulang oleh-oleh. Dah kagak boleh oleh-oleh mah ditagih ntar. Tapi di samping belanja, di samping ziarah, jangan lupa ibadah di Masjidil Haram. Salat di sana sama dengan 100.000 kali salat di Jatisari. Satu, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah, Saudi Arabia, di mana di sana ada makom manusia yang paling mulia, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berziarah, disunahkan untuk memperbanyak sholawat. Ibu-ibu Rabu pagi yang rajin sholawatnya, mudah-mudahan bisa ziarah Mekah dan Madinah. Amin ya robbal. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imamal. Yang kedua, Masjid Nabawi, sholat di sana sama dengan orang sholat 1000 kali sholat di rumah kita. Oh, jangan disia-siain. Kedua, yang ketiga, masjid yang dianggap suci dan agung oleh Allah dan umat Islam adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas yang berada di Palestina. Nah, yang kesini mah jangan rada tapi anu. Iya, takutnya nyampe di dor lagi. Ya ilah, sama Israel emang rada PA Israelnya. Maka inilah 3 masjid yang dianggap suci, yang dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi, kalau bulan yang dianggap suci oleh Allah ada 4 1 bulan Zul, 2 bulan Zul Hijjah, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Ada masjid-masjid yang dianggap suci, 1 Masjidil, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil. Keempat ada nggak? Ada nggak Bu? Ada keempat. Yang keempat adalah Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Amin apa? Astagfirullah. Yang keempat, masjid umat Islam yang dipandang agung, suci dan mulia adalah Masjid Al-Huda Abdul. Dah kalau bukan kita yang ngeramein siapa? Kalau bukan kita yang ngagul siapa?
Kalau bukan kita yang ngedoain siapa? Maka masjid yang mulia yang berkah salah satunya adalah Masjid Al-Huda Abdul Pak Ustadz, itu mah biasa dah, kata siapa biasa. Di Masjidil Haram 100.000 kali bandingannya, di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Aqsa 500 kali. Nah, kalau di Masjid Al-Huda Abdul Aziz berapa kali? Di Masjid Al-Huda Abdul Aziz mah dapatnya berkah selamat dunia dan dailah itu. Penting nggak, Bu? Penting nggak berkah? Berkat? Iya penting, berkat penting, berkah penting, selamat dunia dan akhirat. Tuh, jadi ada 4, Bu. Oleh karena itu pula berbicara Muharram ada satu sejarah yang harus Ibu tahu. Di Irak ada satu tempat namanya Karbala. Tempat ini dianggap tempat yang suci oleh orang-orang Syiah. Ulangi, Bu. Di Irak itu ada satu tempat yang namanya Karbala yang dianggap suci oleh orang-orang Syiah. Di tanggal 10 Muharram mereka merayakan hari kesedihan. Kenapa? Karena di tanggal 10 Muharram adalah hari wafatnya cucu Rasul Sayyidina Husain. Dalam satu riwayat kepalanya dipenggal, kepalanya dijadikan bola, dilempar sono, lempar sini. Sayyidina Husain dengan 72 pengikutnya dibabad habis. Oleh siapa? Oleh Yazid bin Muawiyah. Kapan? Tanggal 10 Muharram. Orang-orang Syiah tanggal 10 Muharram merayakan hari peratapan. Ngapain mereka berkumpul di padang Karbala? Bukan hanya berkumpul, tapi mereka melukai badannya. Ada yang diiris-iris badannya, diiris-iris, Bu. Ada yang digolokin badannya. Apa? Supaya merasakan menurut mereka bagaimana sakitnya Sayyidina Husain ketika dibunuh pada saat itu. Orang tua kumpul, laki perempuan kumpul, bahkan anak-anak bayi pun kumpul di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Sampai-sampai bayi anak tuh kepalanya, Bu, disilet-silet, diiris-iris. Mereka nggak bakalan bangga kalau anaknya belum ngucur ngalir darahnya, belum bangga. Semakin kepalanya berdarah, semakin badannya penuh luka, mereka semakin bangga. Itu kebiasaan orang-orang Syiah pada tanggal 10 Muharram. Padahal bulan Muharram adalah bulan yang suci, enggak boleh melukai orang, enggak boleh melukai diri sendiri, enggak boleh. Maka ini bukan kebiasaan umat Islam, enggak diajarin oleh Rasul. Maka na'udzubillah, jangan sampai kita ikut-ikut. Cuma kita harus tahu, jangan sampai anak kita ikut-ikutan ngumpul-ngumpul. Nanti suatu saat akan dicuci otaknya. Supaya apa? Supaya mereka masuk ke kelompok mereka. Bu, Syiah bukan hanya di Irak saja, di sekitar kita udah banyak. Bagaimana sholat mereka? Mereka kalau sholat harus bawa tanah kecil, Bu. Tanah kecil berbentuk lingkaran. Mereka kalau sholat tidak bawa tanah ini, sholatnya enggak sah.
Tanah ini adalah tanah dari Karbala. Bila mana sujudnya enggak pakai tanah itu, sholatnya enggak sah. Ini sholat orang Syiah, naudzubillah. Maka kita mah umat Islam, datangnya Muharram enggak pakai gitu-gituan. Kita mah bersyukur, banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin taubat. Oleh karena itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sunnah-sunnahnya. Satu, ada sunnah Rasul namanya sunnah qauliyah, ucapan, atau sering disebut dengan hadis. Yang kedua sunnah fi'liyah, perbuatan praktek Rasul. Bagaimana kalau Rasul tersenyum enggak separoh-separoh. Enggak separoh-separoh. Iya, Rasul. Bagaimana tata cara hidup Rasul, bagaimana wudu, bagaimana sholat, bagaimana prakteknya, disebut dengan sunnah fi'liyah. Yang kedua, ketiga sunnah sifatiyah, sifat dan karakter Rasul. Rasul itu pemaaf, sekalinya ada orang minta, Rasul enggak tegaan ngasih. Enggak tegaan ngasih. Rasul enggak tegaan ngasih. Rasul enggak tegaan ngasih. Iya, kalau ada orang minta enggak tegaan kalau enggak ngasih. Apa yang diminta Rasul punya pasti bakal dikasih. Beda dikit sama kita. Iya, dikit sama kita beda. Kita mah kalau dipinta enggak tega ngasih, enggak tega ngasih. Kalau Rasul mah enggak tega enggak ngasih, alias ngasih. Kalau kita mah enggak tega ngasih, berarti enggak ngasih. Iya, beda dikit. Tiga, sifatiyah. Yang keempat, sunnah Rasul itu takririyah. Suatu ketika ada sahabat datang bawa kambing guling. Ya Rasul, saya dikasih kambing guling oleh orang sebelah sono, tapi agamanya beda sama kita. Umpama ibu dikasih makanan sama tetangga yang notabene tetangga kita beda agamanya. Sahabat nanya, ya Rasul, bolehkah saya memakan kambing guling dari orang Nasrani itu? Kata Rasul, makan tetapi awali dengan bismillah. Oh, begitu. Yang kelima adalah sunnah hammiyah, harapan Rasul. Suatu ketika Rasul berkata, kalau tahun depan masih ada umur, kalau tahun depan masih ada usia, saya akan puasa tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Ternyata usia Rasul enggak nyampe. Usia Rasul enggak nyampe, tapi Rasul punya harapan kalau usianya nyampe bakal puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Ini namanya sunnah hammiyah. Maka kita sunnah nanti tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram puas. Bagusnya tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa. Untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Selanjutnya, nah inilah amaliyah di bulan Muharram. Ada 12, saya singkat.
Datang bulan Muharram, perbanyak sholat sunnah. Yang kedua, perbanyak silaturah ke saudara, ke mertua, ke guru. Yang ketiga, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Yang keempat, sedekah santunan yatim piatu dan kaum duafa. Yang kelima, jenguk orang sakit, tapi jangan menjenguk kudu neng, jangan ngejenguk orang sakit lengoh baik, pulangnya bawa kresek. Dari mana? Ternyata yang di rumah sakit bolunya dia bawa. Bukan ngasih yang sakit, yang kagak sakit, malah dibawa. Bolu banyak amat. Nah, bawa emang kita mah kagak doyan. Bukannya ngasih orang sakit, justru yang ada di dekat orang sakit malah dibawa. Yang keenam, meluaskan uang belanja sunnah. Di 10 hari terakhir, suami nambahin uang dapur, nambahin uang dapur supaya direkam, nambahin uang dapur. Iya, ilok setahun sekali ini. Ya Bu ya, setuju nggak? Setuju pasti, emang maunya. 7, membersihkan badan, kuku potong, jangan kayak kucing. Iya, kuku rapihin, semuanya rapihin. Datang bulan baru, memakai celak sunnah. 10, 9, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Quran. Dalam rangka apa? Meningkatkan ibadah supaya lebih baik daripada sebelum. Maka 10 hari pertama awali dengan kebaikan. Maka bulan Muharram adalah bulan untuk evaluasi diri. Kita hitung-hitung kemarin, kira-kira bagaimana baca Qur'annya kita, semangat apa bolong-bolong? Baca Qur'annya udah bener apa masih pelentat-pelentot? Nah, benerin. Bagaimana sholatnya, bagaimana wudunya? Yang tahun kemarin kalau ada lewat kotak ajaib, kalau infak sedekah cuman 2.000. Cuman 2.000 tahun kemarin, sekarang jadi 2.000 lagi, atau naik 5.000. Tuh begitu, jangan bertahan. Evaluasi diri, naikin ibadah buat bekal ngadep Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak puasa, terutama tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Afdalus siyam ba'da Ramadan shaumu syahrillah. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Lingkerin di kalender tanggal 9, 10 puasa bareng-bareng insya Allah. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Mana kasotil malu min sodakoh, sodakoh tidak akan berkurang dengan sedekah. Maka satu, evaluasi diri, sebanyak apa kebaikan kita, sebanyak apa kesalahan kita. Bu, satu, tuh lihat. Bila mana kita melakukan kebaikan, kata orang, tulis kebaikan kita di atas pasir supaya gampang kehapus. Betul Bu? Coba
kita nulis di atas pasir. Hilang nggak nantinya? Ketiup apa? Ketiup angin, artinya kalau kita melakukan kebaikan nggak usah diungkit nggak usah diomong udah lupain aja, udah sedekah, ngaji ngaji, sholat, jangan sholat tahajud, langsung update status. Alhamdulillah malam Jumat jam 2 bisa bersujud kepada Engkau, ya ilaha illallah. Sholat tahajud ame 100 WA baik, ya ilah. Kalau kebaikan mah udah baik, jangan diomong jangan diungkit Takutnya apa? Takutnya pahalanya zong, pahalanya hilang. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, ukir di atas batu supaya kita ingat. Betul Bu ya? Supaya apa? Jadi muhasabah, jangan diulangi. Oleh karena itu pula, salah satu amaliyah bulan Muharram adalah berpuasa, karena memang puasa di bulan Muharram penggugur dosa. Rasul ditanya, su'ila an yaumi asyura, ya Rasul, kalau kita puasa di tanggal 10 bulan Muharram, emang apa faedahnya? Emang apa keutamaannya? Kata Rasul, kalau kita puasa di tanggal 10 Muharram, yukaffiru sanatal madiyah, akan menghapus dosa 1 tahun yang sudah kelewat. Dosa setahun yang udah dosa-dosa dosa mata kita. Banyak dosa nggak Bu mata kita? Dosa tangan kita, iya, belinya mah cabe 2.000, tambahnya mah 2 rawu. Belinya mah dikit, tambahnya banyak. Belinya basonya paket 20.000, udah di mangkok, mang tambahin yang kecil 5 biji. Wa ilaha illallah, minta lagi. Puasa di tanggal 10 Muharram menjadi kifarat dosa-dosa setahun yang udah kelewat. Maka jangan lewatin nanti tanggal 9 10 Muharram puasa. Dan yang tak kalah penting, amalan yang utama di bulan Muharram adalah santunan yatim du'afa. Kata Rasul, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Saya dengan orang-orang yang suka ngebantu, suka nyantunin anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di surga, dekat sama Rasul. Orang yang suka nyantunin anak yatim bakal bergandengan dekat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta yang kita kumpulin belum tentu kita makan. Betul Bu? Harta yang kita kumpulin belum tentu kita habis kita makan. Harta yang kita tinggalin kadang-kadang jadi rebut. Betul ya? Mumpung kita masih sehat, ada kesempatan, puas-puasin buat bekal kita. Oleh karena itu pula, bila mana ada yatim piatu kiri kanan kita, mereka adalah magnet, umpan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena dengan menyantuni anak yatim Allah redho kepada kita, besar ataupun banyak, yang penting niatnya lillahi. Maka orang yang sering menyantuni anak yatim, insya Allah hidupnya berkah, qabul hajat dunia dan akhirat. Kita mah banyak tangan kita kot, mulut kita kot, mata kita kot, banyak
kalau doa pun nyangkut, takutnya nyangkut di tower. Iya. Kalau kita ngedoa takutnya doa kita nyangkut di tower karena kita mah banyak maka supaya nyampe doa kita kudu punya orang dalam, kudu punya orang. Pertanyaannya, kalau kita ada urusan punya orang dalam lancar nggak Bu? Ada siapa? Ada siapa? Ada orang Siapa orang dalam itu? Orang dalam itu adalah anak-anak yatim. Kenapa? Karena doanya anak yatim menembus aras. Lagi nyantunin, tong doain ya emak supaya tahun ini bisa berangkat haji. Tuh gitu Bu. Kenapa? Mumpung mereka mah bersih, kita mah banyak dengan wasilah menyantuni yatim piatu kaum duafa, dengan berkah mereka mudah-mudahan qabul hajat kita dunia dan akhirat. Inilah bagaimana mengisi daripada bulan Muharram dengan amal ibadah agar kita lebih baik daripada sebelumnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, berkah rizki, diangkat derajat, keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, anak cucu keturunan kita dijadikan anak yang solih dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua, menjadi pembela penyelamat dunia dan akhirat. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.